Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'du. Ya, sahabat keluarga Muslim dan sahabat Arisalah dimanapun Anda berada, apa Iya, kabar Anda di pagi hari ini? Semoga semuanya masih tetap dalam keadaan sehat walafiat. amin amin dan tentunya menjalani aktivitas ya apalagi di Mhm. awal pagi Ya, ini harus semangatnya luar biasa gitu. betul. Dan juga karena masih momen Lebaran, kami Mm-mm. ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kepada seluruh pendengar dan seluruh pemirsa yang Iya. ada di rumah. Iya, dan tentunya masih ada kesempatan bagi kita semua Ya. untuk melakukan puasa sunnah Syawal ya. Iya, karena sekarang masih di tanggal 11 ya, nggak salah? 11 11. atau 12? 11 ya? Ah, itulah kira-kira. 11 kayaknya nih. Oke ya. Dan sahabat keluarga muslim, sahabat Arisalah ya Ya, tidak lupa kita pun akan mengajak Anda ya. dengan pembahasan kita di kesempatan kali ini Mhm, yang ingin ikut bergabung langsung melalui telepon bisa dan mhm. juga melalui SMS bisa ya. Ya, langsung aja bagi Anda yang ingin bertanya nanti di 0617944282. Ya, atau di 085271153456. Iya, tema kita sangat menarik di kesempatan kali ini Mm-mm. ya, apa tur Yaitu eh adalah apa namanya? Namanya juga kita manusia. betul, Aha. Itu nggak ada di antara kita itu yang lahirnya dari batu. apalagi dari pohon gitu ya. Aha, atau Atau membelah diri. bunuh diri. Emang apaan kita? Iya, jadi tema kita adalah berkaitan dengan bermuamalah kepada orang tua. Betul ya, orang Mhm. tua adalah tentunya apa ya? Apa ya? Apa ya? Ya Ya sebuah intinya di kehidupan kita itu sangat perlu kita perhatikan betul. gitu. Dan salah satu pintu surga yang harus kita jaga supaya kita bisa masuk lewat Betul sekali. beliau. Mhm. Kan ada perkataan juga ya, Gimana? ridho apa namanya? Ridho orang tua itu adalah salah satu kunci sukses kehidupan Wih, seorang anak juga gitu. wih, catat jadikan status di Facebook. Di Facebook ya. Iya, dan di kesempatan kali ini Iya. kita akan mengundang narasumber kita yang tentunya Mm-mm. tidak asing lagi ya, ada Ustadz Muhammad Ihsan. Kita sapa dulu apa tuh? Iya. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat nih Ustadz ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, masya Allah. Ya, di kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang bermuamalah kepada orang tua nih Mm-mm. Ustadz. Ya, ini sebelum kita masuki ke lebih jauh Ustadz, kira-kira seberapa penting sih ya kita apa namanya mempelajari Mengetahui juga bagaimana ya. Mm-mm. bermuamalah kepada orang tua itu Ustadz. Ya. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Segala puji hanya milik Allah, selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah terus membimbing kita untuk mempelajari agama Allah lalu mengamalkannya, kemudian mengajarkannya kepada orang lain dan terus bersabar di atas ketiga hal tersebut sampai kita wafat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin ya Allah. Sebagai seorang muslim tentunya kita harus lebih mempelajari tentang bagaimana bermuamalah dengan orang tua, terutama bagaimana berbakti kepada orang tua. Jadi berbakti kepada orang tua dalam bentuk muamalah yang baik, tentu ini adalah kewajiban. Bahkan dia kewajiban nomor 2 Iya. ya. Setelah taat, beribadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kewajiban bermuamalah kepada orang tua dengan baik itu tidak hanya kepada muslim ya. Mm-mm. Bahkan non muslim juga dalam artian setiap manusia begitu. Iya. Siapapun dia, kalau dia manusia, dia wajib bermuamalah, berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan kalau kita perhatikan dalam Al-Qur'an, bahasanya itu adalah wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, dalam ayat lain husna gitu ya. Nah, dan Allah ya wasiatkan dalam bentuk perintah yang wajib dipenuhi ya untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, dan wasiat itu al-insan. Insan itu artinya adalah semua manusia. Jadi tidak hanya muslim dia. Iya. Jadi ketika kita melihat orang muslim tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya, kita marah. Mm. Ya kan? Jelas bagaimana seorang muslim seperti itu. Dan bila kita melihat non muslim, Ya, ya, artinya dia manusia tidak berbuat baik kepada orang tuanya, kita juga harus marah.
Karena itu adalah kewajiban bersama. Iya, iya. Jadi kalau kita perhatikan ada non-muslim, orang Nasrani, Kristen, Yahudi, atau musyrik sekalipun, Ya. dia berbuat buruk kepada orang tuanya, kita harus marah. Artinya kita harus nasihati dia, itu orang tuamu. Walaupun kedua-duanya kalau mati dalam keadaan musyrik, ya masuk neraka juga kan. Iya. Ya kan? Tetapi tetap karena muamalah itu wajib. Jadi kalau dia manusia tetap berbuat baik, ya, bermuamalah, wajib taat kepada kedua orang tuanya. Makanya dalam Al-Quran itu Allah mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Nah, di situ wa qadha di situ adalah artinya Allah sudah memutuskan menjadi perintah Iya. wajib kalau kepada Allah itu harus beribadah kepadanya dengan ikhlas mentauhidkannya, dan kalau kepada manusia dia harus berbuat baik, dan yang paling dekat dengan manusia itu sendiri adalah kedua orang tuanya. Nah, jadi kalau ditanya kewajiban bermuamalah kepada orang tua dengan baik itu kewajiban nomor 2. Iya. Ya, setelah tauhid gitu. Ya. Tapi kalau kewajiban muamalah kepada manusia itu nomor 1. Nah, karena kan ada perintah berbuat baik kepada Allah, ada perintah berbuat baik kepada manusia. Iya. Ya, kalau dia diurutkan kewajiban manusia berarti itu nomor 2. Tapi kalau ditanya berbuat baik kepada manusia, yang nomor 1 kepada orang tua. Nah, kan begitu ya. Nah, jadi berbuat baik kepada orang tua itu adalah kewajiban semua manusia. Nah, kalau ditanya semua manusia. Kemudian dia itu berbakti kepada orang tua itu kebalikannya itu adalah kan durhaka ya. Betul. Nah, maka durhaka kepada kedua orang tua itu adalah dosa yang paling besar, min akbaril kabair. Nah, karena tauhid itu adalah kewajiban pertama, berbakti kepada orang tua itu adalah kewajiban kedua, maka lawan dari tauhid itu adalah syirik. Iya. Ya, kemudian lawan dari berbakti kepada orang tua itu lawannya adalah durhaka. Nah, makanya kalau bahasanya kan kewajiban pertama tauhid, kewajiban yang kedua itu adalah birrul walidain. Iya. Nah, kemudian dosa yang besar itu adalah al-isyrak, ya, syirik. Yang kedua itu adalah uququl walidain. Nah, jadi kalau kita ditanya misalnya, Ustadz, bagaimana kewajiban seorang muslim berbakti kepada orang tuanya? Bagaimana pentingnya gitu. Sebenarnya itu pertanyaan tidak hanya pada agama Islam. Jadi kalau ditanya, misalnya, Ustadz, bagaimana berbakti kepada orang tua? Apakah wajib atau tidak? Sebenarnya itu sudah fitrah. Jadi nggak usah ditanya pun. Artinya pendeta ditanya pasti jawabnya harus berubah. Harus gitu ya. Jadi nggak mesti Ustadz pun ditanya. Seperti misalnya mencuri. Ustadz, apa hukumnya mencuri? Ustadz, apa hukumnya berdusta? Apa hukumnya berzina? Ya nggak usah tanya Ustadz. Karena itu sudah fitrah. Iya. Manusia pasti tahu kalau itu tidak boleh. Nah, jadi kalau kita tanya pendeta, ya kan, pasti dia akan jawab, ya wajib. Masya Allah. Nah ini Ustaz, ini kan kita cerita masalah berbakti kepada orang tua. Iya. Nah, terkadang ada sesuatu hal yang menurut kita itu sebenarnya baik, tapi ternyata belum tentu baik gitu. Nah, untuk itu kita harus mengetahui juga nih Ustaz, kira-kira bagaimana sih cara yang benar menurut syariat berbakti kepada orang tua itu Ustaz. Iya, jadi kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, seperti misalnya dalam surah Al-Isra ayat 23-24, kemudian surah Luqman ya, seperti ayat ke-15 itu kita akan temukan secara umum bagaimana bermuamalah dengan orang tua, berbakti kepada orang tua. Tentunya dengan secara umum ini ya, secara umum itu adalah dengan berkata yang baik dan berbuat yang baik. Kalau bahasa Al-Qur'annya itu kan wasainal insana biwalidayhi ihsana. Nama saya Ihsan ya. Masyaallah. Ihsana itu kan berbuat baik dengan sebaik-baiknya. Iya. Ya, ihsan itu dia. Berbuat baik dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau kita perhatikan pun ihsana itu kan berbuat baiknya itu dalam bentuk tingkatan yang ketiga, yang paling tinggi dalam tingkatan agama Islam. Kan ada Islam, ada iman, ada ihsan ya. Iya.
Dan ihsan itu kalau ditanya Rasulullah kan, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Berarti ketika kita berbakti kepada orang tua itu memang tujuannya adalah untuk taat kepada Allah. Nah, gitu. Untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, yang kita harapkan itu pahala dari Allah. Bukan ganjaran dari orang tua, balasan dari orang tua, tidak, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia itu murni ketaatan kepada Allah. Nah, jadi bentuknya itu adalah secara umum dengan berkata yang baik dan berbuat baik. Iya. Nah, jadi ada qaulun, ada fi'lun. Jadi qaulun ahsan wa fi'lun ahsan. Nah, contoh misalnya dalam Al-Quran itu Allah mengatakan setelah ayat tadi kan, wasainal insana biwalidayhi ihsana wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana wa imma yablughannaka ya wa imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Kata ulama fala taqul lahuma uffin itu jangan berkata Iya. ya kan, berkata itu perkataan. Jadi omongan itu harus baik, jangan sampai bilang aja pun itu udah dalam bentuk penolakan. Itu sudah dianggap dia itu sudah durhaka kepada orang tuanya, tidak patuh kepada orang tuanya. Kemudian walatan harhuma, jangan kamu membentaknya. Nah, dan itu kata ulama al-fi'lu, itu dalam bentuk perbuatan. Nah, jadi perkataan itu jangan buruk, perbuatan juga jangan buruk, seperti membentak-bentaknya ya. Gitu, menampilkan perbuatan yang marah, muka masam gitu ya. Kemudian ayat selanjutnya waqul lahuma qaulan karima. Nah, kan? Kemudian qaulan karima berarti perkataan yang baik. Kemudian wakhfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah. Nah, janahadz-dzulli minar rahmah itu artinya kita harus tunduk, patuh, tawadhu, rendah hati kepada orang tua. Nah, jadi secara umum itu kita jaga perkataan, kita jaga perbuatan di hadapan orang tua. Itu jawaban secara umum. Kalau perinciannya nanti mungkin banyak ya kan? Masya Allah. Nah, gitu kalau perinciannya banyak. Baik. Perkataan kita harus juga baik, Perbuatan kita juga harus baik. Kemudian jangan lupa yang terakhir, waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, jadi mendoakan mereka. Mereka berdoa. Jadi doakan terus, didoakan orang tua terus, didoakan. Didoakan. Bagaimana kalau orang tua kita itu non muslim? Apakah kita memiliki kewajiban untuk senantiasa mendoakan ya, Ustaz? Ya, kalau dia muslim kita doakan agar dia mendapat hidayah. Ya kan gitu. Tetap mendoakannya. Iya kan? Dalam bentuk Allah kasihanilah dia, dalam bentuk Allah mengasihaninya diberikan hidayah. Sehingga kalau dia mendapatkan hidayah, dia mendapat rahmat Allah, kemudian dia akan masuk surga tentunya. Baik, oke ya. Berarti itulah ya kewajiban kita kepada orang tua. Sebetulnya sudah fitrah ya. Semua orang kalau ditanya kepada orang tua, baik preman pun istilahnya. Preman, betul. Kalau udah berhadapan dengan orang tua biasanya nurut gitu. Harus nurut gitu. Ya, jadi juga kita di kesempatan kali ini kembali mengajak ya pemirsa yang ada di rumah dan juga pendengar Radio Arisalah FM dimanapun Anda berada. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung di mana? Di 0617944282. Atau juga Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS ya di 085271153456. Baik, insya Allah sahabat keluarga muslim, sahabat Arisalah, kita akan jeda terlebih dahulu. Insya Allah kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.